Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga pada sehat ya. Oke, untuk kali ini kita masih tentang grafik fungsi kuadrat. Tapi ini dengan metode yang berbeda. Oke, kita langsung saja. Nah, sebelum memulai materi, tolong disiapkan buku catatan dan alat tulisnya karena ini harus dirangkum ya. Hari ini tidak ada tugas, tapi cuma merangkum saja. Menyimak dan merangkum tentang video yang ini. Oke, agenda hari ini kita akan menentukan sumbu simetri dan titik optimum dengan sketsa grafik. Kita cuma ngebahas satu doang, yaitu tentang dengan menggunakan sketsa grafik. Yaitu dari mulai soal, terus kita cara menggambarnya itu seperti kayak gimana. Cara menggambar grafiknya yang baik itu seperti kayak gimana. Nah, kita akan belajar hari ini. Oke, terus disimak ya sampai akhir. Nah, sekarang ini kita masih review, menentukan sumbu simetri dan titik optimum. Kayak kemarin, kalau misalkan fungsi kuadrat ini kan dia bentuk umumnya yaitu ax kuadrat ditambah bx ditambah c. Seperti ini. Nah, mempunyai sumbu simetri. Rumusnya sumbu simetri itu apa? Yaitu rumusnya min b per 2. Ya, kalau sedangkan titik optimum, rumusnya yaitu y sama dengan min d per 4a. D-nya ini yaitu diskriminan, yaitu apa rumusnya? Kita lihat ini. Rumusnya itu b kuadrat dikali 4ac. Harus diingat dan kita mulai ya ke soal selanjutnya. Ke contoh soal. Nah, sebelum ke contoh soal, kita akan membahas langkah-langkah bikin sketsanya dulu. Oke, langkah pertamanya, menentukan bentuk parabola, terbuka ke atas atau terbuka ke bawah. Ini penting banget. Kenapa? Karena nanti kalau misalkan salah aja nentuin langkah pertamanya nih, harusnya dia terbukanya ke atas, tapi malah bikinnya terbuka ke bawah, otomatis itu bakalan salah jawabannya. Ya, yang ini juga penting. Langkah keduanya yaitu menentukan perpotongan grafik terhadap sumbu X, yaitu koordinat titik potongnya adalah X1, 0 yang memenuhi persamaan. Maksudnya ini Y-nya 0, kita harus cari nilai X-nya. Nah, dengan nyari nilai X ini, F1 sama dengan Fx1 sama dengan 0. Jadi kita harus nyari nilai X-nya itu berapa. Oke, langkah ketiganya menentukan perpotongan grafik terhadap sumbu Y, yaitu koordinat titik potongnya adalah 0,Y1 dengan Y1 didapatkan berdasarkan persamaan. Nah, rumusnya ini sama. Jadi, kalau misalkan yang langkah kedua sama langkah ketiga ini, kalau misalkan langkah kedua Y-nya yang 0, kalau langkah yang ketiga itu X-nya yang 0. Ya, karena kalau misalkan perpotongan X berarti Y-nya 0. Kalau perpotongan Y berarti X-nya yang 0. Seperti itu. Oke, yang langkah keempatnya, menentukan sumbu simetri dan nilai optimum dari grafik fungsi. Ini yang tadi yang sebelumnya, yang rumusnya nyari sumbu simetri bagaimana, mencari nilai optimumnya bagaimana. Nah, yang langkah kelimanya, baru kita mengsketsa atau menggambar grafik berdasarkan langkah ke-1, langkah kedua, langkah ketiga, dan langkah keempat. Ini semuanya berurutan. Jadi kalau misalkan ada yang kelewat satu langkah, nanti bakalan kesulitan bikin grafiknya. Jadi, setiap langkahnya mohon disimak dan diperhatikan bagian mana yang tidak dimengertinya silahkan ditanyakan sebelum nanti ke langkah kelimanya. Ya. Oke, ini contoh soalnya. Sketsalah grafik fx, fungsi x sama dengan x kuadrat dikurangi 6x tambah 10. Nah, langkah pertamanya, kita harus menentukan dulu nilai A, B, dan C seperti biasa. Ya, berarti di sini nilai A-nya 1, nilai B-nya min 6, dan C-nya 10. Ini harus ya, biar nanti lebih gampang. Jadi tetap harus ditulis nilai A, B, dan C-nya. Oke, setelah itu yang ditanya ini apa? Bikin sketsa grafik. Oke, ini alternatif penyelesaiannya. Langkah ke-1-nya apa tadi? Karena A, langkah ke-1-nya menentukan bentuk parabola terbuka ke atas atau kebuka ke bawah. Nah, dari soalnya pun sebenarnya kita udah tahu. Kalau misalkan untuk menentukan dia terbuka ke atas atau ke bawah, lihat ininya aja. Bentar ya.
lihat ininya aja nih. Si X ininya aja. Berarti lihat nilai A-nya. Ya, A-nya berapa ini? Positif 1 kan? Nah, kalau misalkan positif 1, maka terbuka ke atas. Nah, maksudnya kebuka ke atas tuh kayak gimana? Berarti nanti gambarnya bentuk kayak gini. Ini kalau A-nya lebih dari 1 ya. A-nya lebih besar dari 0. Kalau A-nya lebih kecil dari 0 gimana? Kalau A-nya lebih kecil dari 0, berarti gambarnya seperti ini. A lebih kecil dari 0. Nah, ini harus diperhatikan. Kenapa? Karena ini bakal berpengaruh nanti di hasil akhirnya. Karena kita nggak akan cari titik yang satu-satu kayak biasa. Kita kalau cuma cari titik-titik yang perlunya aja. Jadi ini lebih menghemat. Tapi ingat, jangan sampai salah untuk menentukan nilai A-nya. A-nya, ya, kok A lebih besar dari 0, berarti terbukanya ke atas. Gambarnya seperti kayak gini ya. Kalau misalkan A-nya lebih kecil dari 0, dia kayak huruf M. Seperti itu. Oke, gimana? Jelas tidak? Kalau misalkan nggak jelas, silahkan WA dulu aja. Jangan diselesaikan dulu videonya, silahkan di WA Japri ke saya. Saya jelaskan lebih detailnya. Oke, kalau misalkan udah mengerti, sudah jelas pembahasannya, kita lanjut ke langkah kedua. Nah, ingat ya, kalau misalkan A-nya lebih besar dari 0, dia pakai yang ini. Kalau A-nya lebih kecil dari 0, lebih kecil dari 0 tuh kayak negatif 1, negatif 2, pokoknya hasilnya negatif, dia pakai yang ini. Oke? Ini untuk yang negatif, dia pakai yang ini. Nah, langkah keduanya. Perpotongan grafik terhadap sumbu X. Oke, B-nya itu min 6, A-nya itu 1, C-nya 10. Kita langsung aja pakai rumusnya. Min B kuadrat dikurangi 4AC. Kita B-nya dikuadratkan menjadi 36, dikurangi 40. 40 itu dapat dari min 4, dikali 1, dikali 10, ya min 40. Nah, jawabannya 30 dikurangi 40, hasilnya min 4. Min 4 ini kan lebih kecil dari 0. Nah, ini ada ketentuannya sebenarnya. Kalau misalkan D-nya lebih besar dari 0, kalau misalkan lebih besar dari 0, maka dia terdapat 2 sumbu titik X. Kalau misalkan sama dengan 0, dia terdapat 1 titik sumbu X, dan kalau misalkan lebih kecil dari 0, maka dia nanti lebih tidak ada titik sumbu X-nya. Kayak gimana contohnya? Nih, kayak gini. Kan tadi A-nya lebih besar dari 0, berarti kita pakai gambarnya yang atas. Ya, karena tadi di langkah ke-1-nya, A-nya itu kita mendapatkan lebih besar dari 0. Nah, lihat, ini lebih kecil. Kalau lebih kecil, nanti gambarnya terbang si U-nya itu. Si grafiknya jadinya terbang, nggak kena garis yang warna biru ini. Nah, kalau misalkan nanti yang D-nya lebih sama dengan 0, kalau misalkan di sininya 0, nanti jawabannya dia pas di garis X. Tapi kalau misalkan si D-nya dia lebih besar dari 0, dia motong garis X-nya tuh. Jadi ada 2 titik. Yang ini sama yang ini. Ada 2 titik. Nah, kalau misalkan yang A-nya negatif gimana? Sama aja. Jadi, kalau misalkan dia lebih besar dari 0, berarti dia kena garis. Kalau sama dengan dia pas cuma 1 titik doang. Kalau lebih kecil dari 0, berarti dia terbang. Gitu. Oke, sampai sini penjelasannya jelas atau tidak? Kalau misalkan enggak, silahkan difoto atau di screenshot, dikirimkan, dan insya Allah nanti bakalan dibahas bagian mananya yang tidak dimengerti. Ya. Nah, kalau misalkan di sini sudah paham, udah mantap, udah oke lah, kita lanjut ke langkah ketiganya. Oke, kita lanjut ya. Langkah ketiganya yaitu perpotongan grafik terhadap sumbu Y. Oke, rumusnya itu tadi apa? Soalnya nih ya, X kuadrat dikurangi 6X ditambah 10. Nah, ingat kalau sumbu Y berarti apa yang 0? X-nya yang 0. Nah, kalau X-nya yang 0, kita langsung aja ini 0 kuadrat dikurangi 6 dikali 0 ditambah 10. Jadi X-nya, setiap ada X diganti sama 0. 0 dipangkat 0, 0 pangkat itu berapa? 0. Min 6 dikali 0, 0. Ditambah 10, hasilnya 10. Jadi, perpotongan sumbu Y-nya yaitu 0,10. Gitu. Oke, langkah keempatnya apa lagi nih? Langkah keempatnya kita mencari sumbu simetri dan titik optimum.
ini yang diketahuinya tadi, A-nya 1, B-nya -6, dan C-nya 10. Nah, kita mencari sumbu simetri tersebut terlebih dahulu, yaitu X sama dengan min B per 2. B-nya berapa? B-nya min 6, A-nya itu 1. Jadi begini nanti bentuknya. Kita kalikan dulu, 2 dikali 1-nya 2, jadi jawabannya langsung 3. Nah, bagi yang bingung dapat 3 dari mana? Dari ini dulu, 2 dikali 1 kan hasilnya 2. 2. Ini min ketemu min jadi apa? Min ketemu min jadi plus. Makanya di sini dia positif. Jadi 6 dibagi 2 sama dengan 3. Seperti itu. Oke, sekarang kita ke nilai optimumnya. Nah, optimumnya rumusnya apa? D min D per 4A. Nah, ini rumusnya D itu B kuadrat dikurangi 4AC per 4A. Nah, kemarin Ibu periksa ada beberapa yang langsung di ininya ya, negatifnya. Nah, tapi sebenarnya yang dikerjakan terlebih dahulu yang bagian atasnya. Yang ini dulu. Yang negatif yang di tengah-tengah ini diamin aja dulu untuk nanti di akhir. Gitu ya. Kerjakan dulu yang B kuadrat dikurangi 4AC-nya dulu. Baru nanti kita kalikan negatif hasil akhir. Oke, kita masukin B-nya 6, A-nya 1, C-nya 10. Jadinya min 6 kuadrat dikurangi 4 dikali 1 dikali 10 per 4 dikali 1. Nah, jawabannya seperti ini. Nah, di sini ya, di sini ada negatif. Di sini juga ada negatif. Ya, negatif ketemu negatif jadi apa? Jadinya positif. Jadi jawabannya 1. Jadi nilai yang diketahui ini itu nilai sumbu simetri dan titik optimumnya itu jadinya 3,1. Ya, ini sumbu simetri atau nanti jadi nilai titik puncaknya. Oke, kita lanjut ya ke langkah kelimanya. Oh ya, apabila belum mengerti langkah keempatnya seperti biasa ya, tanyakan terlebih dahulu sebelum maju ke langkah kelima. Oke, ini dia langkah kelimanya. Langkah kelima, kita bikin kesimpulan dari langkah ke-1 sampai langkah ke-4, biar nanti lebih mudah menggambarnya. Langkah ke-1 itu tadi, A sama dengan 1, maka parabola terbuka ke atas. Berarti nanti jawabannya, gambarnya seperti ini, karena ini terbuka ke atas. Gambarnya seperti U. Oke. Sekarang keduanya, D-nya sama dengan min 4. Berarti nanti dia tidak mempunyai titik potong di sumbu X. Oke, perpotongan grafik terhadap sumbu Y-nya yaitu pada titik 0,10. Sumbu simetri adalah X sama dengan 3. Yang tadi ya. Dan nilai optimumnya Y sama dengan 1. Atau misalkan kita sederhanakan, jadinya ini tuh berapa? 3,1. 3,1. Ini titik puncaknya ya. Nah, sekarang kita bikin garis koordinatnya. Kita titik terlebih dahulu. Titik yang pentingnya dulu nih, perpotongan yang sudah ada titiknya, berarti perpotongan grafik sumbu Y 0,10. Di mana? Nah, ada di sini ya. 0,10 ada di sini. Nah, sekarang kita sumbu simetrinya. Sumbu simetrinya itu X-nya 3, Y-nya 1, maka ada di sini. X-nya 3, Y-nya 1. Nah, seperti ini. Udah kayak gini gimana? Tinggal digambar. Tapi ingat, dia parabolanya terbuka ke atas. Kalau misalkan terbuka ke bawah, nanti gambarnya jadi terbalik. Nah, jawabannya kayak gimana? Nah, seperti ini aja. Gitu. Pokoknya, sumbu simetri ini biasanya dia titik puncak. Seperti ini. Begitu. Itu cara menggambar fungsi kuadrat dengan mengsketsa grafiknya. Itu dengan berdasarkan langkah-langkah sistematis. Oke, sudah sampai situ aja materinya. Silahkan rangkumnya dikumpulkan via Japri seperti biasa. Nah, bagi yang belum mengumpulkan tugas-tugas sebelumnya, tolong dikumpulkan ya untuk menambah nilai-nilainya. Dan jangan lupa untuk mengisi absen online-nya. Terima kasih. Assalamualaikum.
Assalamualaikum.